melanggar hukum. Masyaallah muslimin, seakan-akan mereka merasa dunia inilah selama-lamanya hidup di dunia. Dan seakan-akan mereka tidak percaya ada hari pengadilan. Ada raja di atas raja, ada penguasa di atas segala penguasa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Cepat atau lambat orang-orang zalim ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, berkaitan tentang penggalan hadis tadi yang berbunyi Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Terungkap kemakar daripada orang-orang kafir disampaikan oleh Dr. Jazri, seorang ketua DKM Masjid Jogokarian, yang juga dipetik daripada buku misteri sholat subuh yang ditulis oleh Dr. Ragib Asirjani, seorang ulama dan cendekiawan muslim di Mesir. Terungkap perkataan seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir. Apa kata mereka? Apa katanya? Kita orang kafir Yahudi tidak perlu takut kepada umat Islam. Selagi umat Islam masjidnya di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Selagi masjid-masjid umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi mereka mengukur kekuatan umat Islam itu diukur daripada kekuatan dengan keadaan jamaah sholat subuh. Mereka mengukur kekuatan umat Islam dari kehadiran kaum muslimin waktu sholat subuh. Karena pada hakikatnya mereka pun beriman akan hadis yang sampaikan Rasulullah. Dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Kalau sholat Jumat laki-laki bisa hadir. Penjudi datang hari ini. Pecandu chip datang hari ini. Orang zolim koruptor datang hari ini. Sholat Jumat di mana-mana masjid mereka datang hari Jumat. Namun mereka berat datang sholat subuh berjamaah. Rutin, secara rutin. Karena kata Rasulullah, dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Sebagaimana kata Buya Hamka, kalau kau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Laki-laki perempuan pendosa keluar semuanya. Kalau kau ingin melihat laki-laki muslim, lihat hari Jumat. Maka datang, yang sholat seminggu sekali datang ke masjid. Ya, yang masih ngobrol di luar, merokok-merokok, main handphone, duduk di parkiran, otak tak punya. Islam 7 keturunan tak mengerti juga lagi, masuk kau ke masjid. Karena ketika khotib sudah naik mimbar, malaikat yang menjaga pintu masjid mencatat para yang hadir. Malaikat menutup bukunya dan duduk mendengarkan khutbah. Ini masih banyak di masjid-masjid kita saksikan. Sambil merokok, duduk di parkiran, main handphone. Orang khutbah sudah dijalankan. Pertanyaannya, lah baru lama masuk Islam. Batosat karihna kaji. Lunak kaji itu untuk orang yang baru masuk Islam. Ya, belunak-lunak kaji. Ini udah Islam 7 keturunan tidak mengerti juga lagi. Di mana otakmu? Maka kata Allah, afala ta'qilun? Afala tafakkarun? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak berpikir? Suka berlambat-lambat datang ke masjid hari Jumat. Jumlah banyak, tapi bagaikan buih. Bahkan kita melihat masih ada orang Islam yang keluyuran. Bawa angkot, bawa mobil, bawa motor kemana-mana. Sementara sholat Jumat sudah ditegakkan. Khutbah sudah dijalankan. Bagaimana mungkin ada orang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali. Kalau hari Jumat tidak sholat dia. Coba bayangkan. Oh kareh benar kaji kau. Utak awak tu yang kareh. Hati awak tu yang kareh. Kata Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risyawatun walahum adzabun azim. Allah kunci mati hatinya, pendengarannya dan penglihatannya, baginya azab yang pedih. Juga Allah menegaskan kepada orang-orang yang tidak tergerak hatinya ketika Allah memanggil dengan kumandang azan. Di masa sahabat ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum.
menghadap Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta." Abdullah bin Ummi Maktum, orang tua lagi buta. "Aku tinggal sebatang kara, rumah jauh dari masjid. Dari rumah menuju ke masjid jalan berliku-liku dan banyak binatang berbisa. Ada 6 kendalanya. Yang pertama, dia buta. Yang kedua, tua. Yang ketiga, tinggal sebatang kara. Yang keempat, rumah jauh dari masjid. Yang kelima, jalan berliku-liku. Yang keenam, banyak binatang berbisa di perjalanan." Meminta menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku?" Apa kata Rasulullah? "Apakah engkau mendengar seruan azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu." Orang tua buta tak dapat keringanan sholat di rumah. Pertanyaannya, orang yang masih muda, mata sehat, rumah dekat, kendaraan banyak, anak banyak, menantu banyak, cucu banyak, kemenakan banyak, rumah bertetangga dengan masjid, berkumandang azan, tak berangkat ke masjid. Apamu yang buta? Apamu yang buta? Subuh tadi, kemana para laki-laki kaum muslimin? Subuh tadi, berapa banyak yang hadir ke masjid? Masyaallah muslimin, subuh tadi, berapa banyak yang hadir ke masjid? Maka masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, kebodohan ini, kebodohan kaum mayoritas yang berbangga dengan jumlahnya banyak tapi mentalnya mental kerupuk. Jumlah mayoritas tapi mental minoritas. Jumlah mayoritas tetapi diatur oleh orang kafir yang minoritas. Diatur oleh orang kafir yang punya modal untuk kekuasaan. Demi pangkat dan jabatan, demi anak dan istri. Takut mati kelaparan, akhirnya apa? Menggadaikan iman dan akidah. Maka Rasulullah menegaskan, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan 2 sholat tadi, Isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Betapa banyak orang bisa berangkat pagi-pagi subuh-subuh untuk ke kantor. Berapa banyak orang bisa pagi-pagi datang ke bandara, takut terlambat naik pesawat. Berapa banyak anak buah datang dipanggil oleh majikannya, oleh atasannya, siap walaupun jam berapapun siap dipanggil oleh atasannya. Tetapi ketika Allah memanggil, mereka basi pakak, basi turiak, basi mada. Maka renungkan firman Allah dalam khutbah Jumat ini, surat Al-A'raf ayat 179 yang sengaja di mana-mana saya sampaikan, menggambarkan tentang kehinaan orang-orang Islam yang mengabaikan Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun." Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka memiliki hati, tak ada rasa tunduk patuh kepada Allah. Mereka memiliki hati, tak ada rasa cinta kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak melihat pelajaran dari ayat-ayat kebesaran Allah. Gempa terjadi, tsunami terjadi, galodoh terjadi, longsor, banjir, berbagai macam musibah terjadi. Tidak juga menggerakkan hatinya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mau mengambil pelajaran, tak mau mengambil hikmah, iktibar dari semua peristiwa kejadian alam. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ada yang datang hari Jumat tetapi hatinya entah di mana-mana. Ada yang datang mendengarkan khutbah tapi dia sibuk ngobrol di mana-mana.
Ada yang tiduran, ada yang ngantuan, cuman pindah tidur, cari tempat yang bisa bersandar, tempat yang nyaman, cuman pindah tidur. Bangun-bangun orang sudah sholat. Ada yang punya telinga, masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan, tak tembus ke telinga kirinya. Tak berfungsi, tak bermanfaat kajian yang keras seperti begini. Karena apa? Karena hatinya lebih keras daripada kajian yang disampaikan, masyaallah muslimin. Saya ambil kesimpulan tadi. Punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya mata, tak melihat bagaimana kemurkaan Allah. Punya telinga, tak bergeming hatinya ketika dipanggil Allah. Apa kata Allah di ujung ayat? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Pertanyaannya, yang rumahnya bertetangga dengan masjid, tidak berangkat ke masjid, manusia apa binatang? Orang yang kerja di masjid, contoh mohon maaf, contoh simpel mohon maaf, kuli bangunan, dapat proyek renovasi masjid, masuk waktu sholat, apa kata mandornya kepada anak buah? Hei, berhenti kalian kerja, jangan ribut, orang sholat. Orang pada sholat, kuli-kuli bangunan itu tak sholat. Pertanyaannya, kenapa? Karena kuli bangun itu bukan orang, dia kerja di masjid, tak tergerak juga hatinya untuk sholat, masyaallah muslimin. Bayangkan, tinggal berwudu masuk, sementara orang jauh-jauh datang ke masjid, orang sedang sibuk-sibuk datang ke masjid. Ini di masjid kerjanya, di masjid tetangganya, rumahnya berdekatan dengan masjid, berkumandang azan 5 waktu, tak berangkat ke masjid. Tapi kurang ajarnya, sekali ke masjid di depan imam tegaknya, sekali ke masjid di depan imam berbaringnya. Betapa kurang ajarnya, semasa hidup malas ke masjid. Sekali ke masjid berbaring di depan imam, tak ada adabnya. Itu manusia yang malas sholat, masyaallah muslimin. Maka orang yang tak peduli dengan keutamaan sholat berjamaah, orang yang tak tergerak hatinya dipanggil untuk sholat berjamaah 5 waktu. Ingat, bukan kata saya, firman Allah surat Al-A'raf 179. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zail ubbalik Abi Qasim Sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala عن كل صحابة رسول الله عليهم أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat yang kedua ini saya sampaikan perkara-perkara yang menjadi Tuhan bagi manusia. Ada orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah berpuluh kali, beratus kali, beribu kali, bahkan berjuta kali. Tetapi di luar kalimat itu mereka masih bertuhankan kepada selain Allah. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhsawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu atau orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudara kakak beradikmu, istri-istrimu atau para suami, sanak familimu, harta kekayaan yang kamu cari, yang kamu kumpulkan, yang kamu bangga-banggakan, pekerjaan, sawah ladang, kedaimu, tokomu, pangkat dan jabatanmu, dan rumah tempat tinggalmu yang kamu cintai. 8 perkara ingat. Orang tua, anak, saudara, istri,
sanak famili, harta, pekerjaan, rumah tempat tinggal yang kamu cintai. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Apabila lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya, maka 8 perkara tadi telah menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang menghalangi seorang laki-laki yang mengaku beriman, Islam 7 keturunan, KTP-nya Islam, tapi malas sholat berjamaah? Apa alasannya? Tak ada alasan kecuali 8 perkara tadi ini. Bahkan ada yang rajin sholat, tapi lebih senang sholat di rumah. Maka mereka bertuhankan kepada rumahnya, bangga dengan rumah yang dibangunnya. Tetapi mereka tidak memuliakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. 8 perkara boleh dicintai, tetapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wassallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.